Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini kita punya materi yang menarik banget nih dari Azharuddin Latif. Kita akan kupas tuntas soal produk jasa perbankan syariah. Iya, betul. Tapi bukan cuma daftar layanannya aja ya. Kita mau fokus ke akadnya, kontrak syariah di balik setiap jasa itu. Penting nih buat Anda pahami. Tujuannya supaya Anda dapat gambaran jernih gitu. Gimana sih prinsip syariah itu bekerja di layanan bank sehari-hari? Jadi bukan cuma lihat logonya aja. Persis, karena kan di bank syariah itu setiap transaksi ya, termasuk jasa ini, harus punya dasar akad yang jelas, sesuai syariat. Harus ya. Iya, ini bukan formalitas doang, tapi ya ini intinya untuk memastikan transaksinya sah dan ya membawa keberkahan lah sesuai keyakinan nasabah. Oke. Ini yang salah satu yang bedain banget sama bank konvensional. Kalau di konven mungkin fokusnya lebih ke fungsi layanannya aja ya, tanpa landasan kontrak syariah yang spesifik untuk tiap jasa. Oke. Sip. Mari kita bedah langsung ya. Kita mulai dari layanan yang penting banget buat bisnis nih, terutama perdagangan, yang terkait surat kredit atau LC dan komitmen bank. Iya, LC ya. Iya. Sumber kita ini nyebutin ada LC impor, LC ekspor, ini buat dagang internasional kan ya? Betul. Terus ada juga SKBDN, surat kredit berdokumen dalam negeri, semacam LC lokal gitu. Nah ini akadnya gimana nih? Apa cuma satu akad aja? Nah, ini dia nih yang seru. Satu layanan kayak LC atau SKBDN ini ternyata bisa pakai beberapa akad loh, tergantung peran banknya gimana dan kebutuhan Anda juga. Oh gitu. Iya, intinya gini, bank itu cuma jadi wakil Anda aja atau ikut kasih dana atau jaminan juga. Nah, kalau bank cuma jadi wakil buat urus dokumen LC, misalnya nerbitin atau nerusin gitu ya, akad utamanya itu wakalah bil ujroh. Wakalah itu kan perwakilan. Bil ujroh artinya ya ada imbalannya, ada fee. Jadi Anda bayar bank untuk jasa perwakilan ini. Jadi wakalah bil ujroh itu buat jasa ngurusnya ya. Terus kalau ada unsur jaminan dari banknya, kan LC itu sendiri udah komitmen bank. Betul sekali. Nah, disitulah akad kafalah bisa masuk. Kafalah itu artinya penjaminan. Penjaminan ya? Iya, bank sebagai kafil, dia kasih jaminan ke pihak ketiga, misalnya eksportir, atas nama Anda sebagai importir. Kadang-kadang, fee yang Anda bayar itu udah mencakup ujroh untuk wakalah sama kafalah ini. Makanya kadang disebut kafalah bil ujroh. Oke. Jadi bisa gabungan gitu ya? Bisa. Nah, sumber kita juga menyebutin akad lain kayak murabahah, mudorobah, musyarakah, bahkan qard. Ini jadi relevan kalau LC-nya itu ada kaitannya sama pembiayaan dari bank. Oh, jadi kalau misalnya nih saya importir, terus butuh dana dari bank buat bayar LC-nya itu, Nah, baru akad pembiayaan kayak murabahah atau mudarobah gitu ikut main. tepat. Jadi akad wakalah bil ujrah atau kafalahnya jalan untuk jasa LC-nya, tapi akad pembiayaan lain jalan barengan untuk dananya. Menarik. Ini nunjukin gimana produk bank syariah itu saling nyambung dan fleksibel, nyesuaiin sama kebutuhan transaksi Anda. Jadi bukan satu akad pukul rata, tapi kombinasi. Malah bisa juga ada akad hiwalah, pengalihan utang, atau al-bay, jual beli, tergantung skemanya lagi. Cukup jelas ya keterkaitannya. Nah, selain buat dagang besar kayak LC tadi, ada juga kan jaminan lain yang sering dipakai di bisnis, kayak bank garansi atau letter of guarantee. Iya, BG ya. Iya, BG. Buat jaminan tender atau pelaksanaan proyek gitu kan. Kalau ini, akad utamanya apa? Nah, untuk bank garansi ini, akad intinya ya kafalah tadi, penjaminan. Oke, kafalah lagi ya? Iya, sama kayak di LC, bank sebagai penjamin, kafil ngasih jaminan ke pihak ketiga, misalnya pemilik proyek, bahwa Anda, nasabah yang dijamin, bakal memenuhi kewajiban. Misalnya Anda kontraktornya. Ini krusial banget kan di bisnis, buat bangun kepercayaan. Tanpa jaminan ini, ya banyak transaksi atau proyek besar susah jalan. Nah, akad kafalah inilah yang memfasilitasi itu secara syariah. Oke, peran kafalah sebagai penjamin penting banget di situ. Sip, sekarang kita pindah yuk ke layanan yang mungkin lebih akrab nih buat kita sehari-hari. Yang lebih umum ya. Iya. Misalnya kalau kita mau tukar rupiah ke dolar, atau sebaliknya, jual beli falas, akadnya apa tuh? Kalau untuk jual beli mata uang asing, falas, itu akadnya namanya syarf. Syarf. Iya, syarf. Ini dasarnya jual beli juga, tapi khusus buat mata uang. Syarat utamanya di syarf ini, pertukarannya harus tunai.
atau istilahnya spot. Harus spot ya, maksudnya? Maksudnya, penyerahan kedua mata uangnya itu harus terjadi di waktu yang sama. Nggak boleh ditunda salah satunya. Ini buat menghindari riba nasyiah, riba karena penundaan. Oke. Jadi harus langsung serah terima saat itu juga. Terus, gimana kalau layanan inkaso? Kan bank bantu nagihin dokumen kayak cek dari luar kota gitu. Kalau inkaso, umumnya pakai wakalah bil ujroh lagi. Oh, wakalah lagi? Iya, bank jadi wakil Anda buat nagih. Karena bank kasih jasa perwakilan, ya bank dapat imbalan atau ujroh. Prinsipnya sama kayak di LC tadi, tapi ini untuk jasa yang beda aja. Nah, ini yang paling sering, transfer dana. Kalau saya transfer lewat mobile banking atau ke teller bank syariah, akad apa di baliknya? Katanya bisa wakalah bil ujroh atau ijarah. Bedanya apa tuh? Iya betul. Keduanya memang mungkin. Kalau pakai wakalah bil ujroh, bank itu dianggap wakil Anda buat nyampein uang ke rekening tujuan. Anda bayar ujroh untuk jasa itu, biasanya udah masuk biaya admin transfer lah. Oke. Alternatifnya, bisa juga pakai akad ijarah. Ijarah itu kan sewa. Nah, dalam konteks transfer, Anda dianggap nyewa jasa atau sistemnya bank. Infrastruktur, teknologi, jaringannya gitu, untuk mindahin dana Anda. Wah, menarik. Jadi bisa dilihat dari sudut pandang perwakilan, bisa juga dari penyewaan jasa ya? Betul. Hal yang sama berlaku juga buat layanan payroll, penggajian perusahaan. Katanya bisa pakai wakalah, wakalah bil ujroh, atau ijarah juga. Iya, mirip sama transfer. Perusahaan bisa kasih kuasa, wakalah ke bank buat bayarin gaji karyawan, terus bayar ujrah wakalah bil ujroh. Atau bisa juga perusahaan dianggap nyewa jasa pengelolaan payroll dari bank pakai akad ijarah. Fleksibel ya? Banget. Pilihan akadnya tergantung detail layanan sama kesepakatan perusahaan dan bank. Ini nunjukin gimana prinsip fiqh muamalah itu bisa diterapkan ke berbagai model layanan modern. Satu lagi nih untuk kelompok ini, virtual account. Sekarang kan banyak banget dipakai buat bayar tagihan, belanja online. Akadnya disebut ijarah. Kenapa ijarah di sini? Gini, kalau virtual account VA, itu kan bank nyediain nomor akun unik yang nyambung ke rekening utama Anda atau perusahaan. Orang lain bisa bayar ke nomor VA itu. Nah, penyediaan dan pengelolaan sistem VA oleh bank ini bisa dianggap sebagai layanan yang Anda sewa, manfaatnya dari bank. Makanya, akad ijaroh, sewa jasa atau manfaat jadi pas di sini. Anda bayar biaya atas penggunaan fasilitas VA itu. Oke, jadi ijarah itu luas ya, bukan cuma sewa barang fisik, tapi juga sewa manfaat atau jasa. Sip, kita pindah lagi ya, ke layanan yang terkait penyimpanan aset sama kemudahan. Contohnya Safe Deposit Box atau SDB. Nah, kalau SDB ini cukup gampang ditebak ya, akadnya. Ijarah juga. Iya, kayak Anda nyewa properti aja. Di sini Anda nyewa kotak atau ruang simpan yang aman dari bank. Ya bayar biaya sewa tahunan atau periodik ke bank. Cukup jelas kalau SDB? Kalau traveler check atau cek perjalanan gimana? Mungkin sekarang udah jarang ya, tapi kan dulu ini cara bawa uang pas jalan-jalan. Katanya bisa pakai wakalah atau wadiah. Iya, ada dua kemungkinan di situ. Kalau pakai wakalah, ya bank jadi wakil Anda kasih uang pokok cek plus mungkin ujroh ya. Terus bank kasih kuasa dalam bentuk cek yang bisa dicairin di tempat lain. Bank wakilin Anda nyediain dana dalam bentuk praktis. Oke. Alternatifnya wadiah. Ini konsepnya titipan. Anda titipin dana ke bank, bank kasih bukti titipan berupa cek perjalanan itu. Biasanya ini masuknya wadiah yad damana, titipan yang boleh dimanfaatkan bank tapi bank jamin kembali utuh pas diminta. Nah, landasan akad yang beda ini bisa punya implikasi beda juga soal gimana bank kelola dana itu sebelum ceknya cair. Ada nuansa beda ya antara diwakilkan atau dititipkan. Oke. Lanjut, kita lihat area di mana bank syariah jadi perantara nih, atau agen produk lembaga lain sama layanan pembayaran modern. Misalnya, bank jadi agen penjual reksadana syariah, asuransi syariah takaful, atau surat berharga syariah sukuk. Wah, ini area yang lagi berkembang pesat nih. Kalau bank jadi agen penjual produk pihak ketiga, kayak manajer investasi atau perusahaan takaful gitu. Ada beberapa kemungkinan akad. Paling umum ya wakalah bil ujroh lagi. Wakalah lagi ya jadi agen. Iya,
Bank jadi wakil lembaga penerbit buat jualin produknya, bank dapat fee atau ujrah dari penjualan itu. Bisa juga ada unsur ijarah, misalnya kalau lembaga itu nyewa tempat promosi di cabang atau platform digital bank. Oh, bisa juga ya. Bisa. Ada satu lagi, akad jualah. Ini akad basisnya janji imbalan kalau suatu hasil tercapai. Jadi, bank mungkin dapat komisi yang besarnya tergantung target penjualan. Model mana yang dipakai ya tergantung kesepakatan bisnisnya. Fleksibel juga ya, tergantung model kerjasamanya. Nah, ini dia nih, produk yang sering bikin penasaran atau jadi pertanyaan. Kartu kredit syariah atau kadang disebut charge card. Gimana ceritanya prinsip syariah bisa jalan di sini? Sumber kita nyebut ada kombinasi akad, kafalah bil ujroh, ijaroh, sama qard. Bisa dijelasin nggak gimana ketiganya nyatu di satu kartu? Bisa, bisa. Ini memang contoh bagus gimana prinsip syariah itu adaptif ya buat produk finansial modern. Kita urai satu-satu ya. Boleh. Pertama, kafalah bil ujroh. Pas Anda gesek kartu syariah di merchant, bank itu dasarnya ngasih jaminan. Kafalah ke merchant bahwa transaksi Anda pasti dibayar bank. Oh, jadi bank jaminin ya? Iya, nah atas fasilitas jaminan yang siap sedia ini, bank boleh minta ujrah, imbalan ke Anda sebagai pemegang kartu. Ini bisa jadi dasar buat membership fee atau biaya transaksi tertentu, asal bukan persentase dari nilai transaksi ya, karena itu nanti jatuhnya bunga. Oke, itu kafalah bil ujrah. Terus ijarahnya? Kedua, ijarah. Akad sewa ini biasanya buat biaya tahunan, annual fee. Anda dianggap nyewa berbagai manfaat dan layanan kartu itu, kayak akses ke promo, lounge, point reward, ya kemudahan transaksinya itu sendiri. Jadi sewa fasilitas ya. Terus yang ketiga, card. Nah, ketiga, qard. Ini akad pinjaman tanpa bunga. Ini relevan kalau kartu kredit syariahnya ada fasilitas tarik tunai di ATM. Buat tarik tunai? Betul, dana yang Anda tarik itu dianggap card, pinjaman tanpa bunga, dari bank ke Anda. Sesuai prinsip card, Anda cuma wajib balikin pokoknya aja, nggak ada tambahan bunga atau riba. Bank mungkin kenain biaya admin yang sifatnya fix ya untuk tarik tunai, tapi bukan bunga persentase dari jumlah atau sisa pinjaman. Wah, jadi kombinasi tiga akad itu ya yang bikin kartu kredit bisa syariah. Ada jaminan berbayar kafalah bil ujroh, sewa fasilitas ijarah, sama pinjaman tanpa bunga kalau ada tarik tunai. Jelas banget ini penjelasannya. Alhamdulillah. Nah, setelah kita bahas macam-macam jasa sama akadnya, ada satu poin penting nih di akhir materi dari ANGAT, Azharuddin Latif, soal pendapatan yang bank dapat dari semua jasa ini. Gimana hubungannya sama dana Anda yang disimpan di bank? Nah, ini poin fundamental banget buat paham cara kerja bank syariah dan pengelolaan dananya. Sumber, kita tadi negesin kalau pendapatan bank dari jasa-jasa yang kita bahas ini. Iya. Entah itu fee dari wakalah, bil ujrah, biaya sewa dari ijarah, atau imbalan kafalah. Pendapatan ini nggak ikut dibagi hasilkan ke Anda sebagai pemilik dana simpanan. Misalnya yang di Giro Wadiah atau tabungan deposito mudharabah. Loh, kenapa gitu? Bukannya dana di bank syariah itu dikelola buat hasilin untung yang dibagi hasil? Pertanyaan bagus. Gini, dana simpanan yang sifatnya investasi kayak mudharabah itu memang dikelola bank buat cari untung dari pembiayaan atau investasi lain. Hasilnya dibagi antara Anda dan bank sesuai nisbah. Oke. Tapi pendapatan dari jasa perbankan yang sering disebut fee-based income sumbernya beda. Pendapatan ini bank dapat karena bank pakai sumber dayanya sendiri. Teknologinya, jaringannya, pegawainya, atau kapasitasnya buat ngasih jaminan, kafalah. Oh. Ini pendapatan operasional bank atas layanan yang dia kasih, bukan hasil dari pengelolaan dana investasi Anda. Pemisahan ini penting buat transparansi. Biar jelas, bagi hasil yang Anda terima itu beneran dari aktivitas investasi dana Anda. Pisah dari pendapatan operasional bank dari penyediaan jasa. Paham sekarang. Jadi ada pemisahan jelas ya antara hasil kelola dana nasabah yang dibagi hasil sama pendapatan bank dari operasional jasa itu sendiri. Oke, berarti bisa kita simpulkan nih ya, dunia jasa perbankan syariah ini ternyata kaya banget ya dengan berbagai akad yang jadi fondasinya. Betul. Dan memahami akad kayak wakalah, ijarah, kafalah, syarf, qard, dan lain-lain, itu bukan sekedar teori, tapi bantu Anda ngerti hak, kewajiban, sama prinsip di balik tiap layanan bank syariah yang Anda pakai. Jadi sekarang semoga Anda lebih jelas ya apa yang terjadi di balik layar. Iya, betul sekali.
Akad inilah ruhnya yang jadi pembeda utama layanan perbankan syariah. Fokusnya kan mastiin seluruh mekanisme operasionalnya itu sejalan sama nilai dan ketentuan syariah, bukan cuma label doang. Semakin Anda paham esensi akad ini, ya semakin Anda bisa pakai produk dan jasa bank syariah secara lebih sadar, optimal, dan ya itu tadi, sesuai keyakinan Anda. Ini memberdayakan Anda juga sebagai nasabah. Nah, sebagai penutup nih, diskusi kita kan cukup dalam ya. Kami mau lempar satu pemikiran aja buat Anda renungkan. Tadi kan kita lihat, satu jenis layanan aja, kayak LC atau kartu kredit syariah, itu bisa pakai beberapa akad sekaligus atau beberapa pilihan akad. Ya. Ini nunjukin fleksibilitas sih, tapi mungkin juga bikin Anda bertanya-tanya. Pertanyaannya gini, mengingat ada variasi dan kombinasi akad ini, gimana Anda bisa benar-benar yakin akad spesifik mana yang berlaku buat transaksi Anda di bank syariah? Dan langkah konkret apa ya yang bisa Anda ambil buat paham penuh implikasi akad itu buat Anda sebagai nasabah? Pertanyaan bagus itu. Mungkin, ya jawabannya ada di kemauan kita buat nanya lebih detail ke bank, atau ya luangkan waktu dikit lah buat baca klausul perjanjian pas kita pakai produk atau layanan mereka. Gimana menurut Anda?